Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan mulia ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sebanyak-banyaknya. Di antaranya itu ada nikmat kesehatan dan kesempatan. Maka dari itu, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kita hidup di dunia ini tentu saja ada alasannya. Karena apa? Karena masih banyak dosa yang kita hapuskan. Maka dari itu bersyukur, pergunakan hidup untuk apa? Untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, bersyukur kepada Allah supaya kita mendapat surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam, marilah sama-sama kita bersalat kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, salawat yang sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa diberikan syafaat oleh beliau, oleh Rasulullah. Semoga diberikan syafaat kepada kita dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memperkenalkan diri, di sini saya sebagai Abdullah Rifai Rambe menjelaskan tentang tugas mata kuliah yang judul besarnya Sejarah Peradaban Islam. Tapi sejarah peradaban Islam itu ada beberapa judul. Jadi di sini saya ambil judul Perdagangan Islam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perdagangan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini saya akan perkenalkan diri. Saya Abdullah Rifai Rambe, kelas PAC 23, NIM 1238232186. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah dosen pengampu, dosen pembimbing atau dosen pengampu sejarah peradaban Islam, yakni Bapak dosen Muhsin Tanfu Bolon, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan. Jadi selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tugas saya tentang perdagangan Islam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perdagangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tinjauan sejarah dikenal sebagai pelaku bisnis yang sukses. Pedagang saat ini harusnya melihat perilaku bisnis Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Mental pekerja keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibentuk sejak masa kecil, sewaktu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah hingga dewasa bersama anak-anak Halimah. Muhammad yang saat itu berusia 4 tahun mengembala kambing. Pengalaman ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah dijadikan sebagai pekerjaan mengembala kambing atau milik penduduk Mekah. Pengalaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hasil terpaan pengulatannya dengan kehidupan masyarakat jahiliyah. Sejak usia 12 tahun, Muhammad memiliki kecenderungan berbisnis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perjalanan ke Syam bersama pamannya. Siapa pamannya? Abu Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengunjungi pasar-pasar dan festival perdagangan seperti di Pasar Ukas, Majinna, Dzul Majaz dan tempat lainnya. Gelar Al-Amin dibagi dirinya di waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih muda, semakin menambah para pebisnis lain untuk membangun jaringan bersamanya. Baik ketika Rasulullah menjadi karyawan Khadijah maupun menjadi suaminya. Kesibukan ini sehari-hari Rasulullah SAW mengantarkan
kesibukan sehari-harinya Khadijah mengantarkan Rasulullah SAW menjadi pelaku bisnis yang profesional dan mempertimbangkan etika bisnis yang diyakininya. Profesi ini ditekuni Rasulullah SAW Muhammad hingga ia berusia 40 tahun sejak Rasulullah SAW resmi menjadi Rasul. Hal ini juga mencerminkan bahwa segala perilaku dan perbuatannya yang dilakukan sebelumnya adalah bukan atas bimbingan wahyu, namun atas dasar pengalaman sosialnya dengan pertimbangan akal pikirannya. Jika memperhatikan sejarah keberhasilan Rasulullah SAW dalam mengelola bisnis, maka kuncinya adalah akhlak mulia. Maka akhlak Rasulullah SAW itu ada 4 yang sering kita dengar. Yang pertama siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Yang pertama siddiq, yang artinya benar. Nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai Rasulullah SAW itu dalam berbisnisnya berupa jujur, ikhlas, terjamin, dan keseimbangan emosional. Yang kedua amanah, atau yang diartikan terpercaya. Jadi ketika Rasulullah SAW berdagang dipercayai, maka bisnisnya Rasulullah SAW adanya kepercayaan, bertanggung jawab, dan tepat waktu pada saat zaman itu. Yang ketiga fatonah, nilai dasarnya yang memiliki pengetahuan yang luas, akhlak yang mulia, pengalaman yang mulia. Maka Rasulullah SAW dalam berbisnis memiliki semua visi dan misi. Jadi pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa, serta belajar berkelanjutan. Jadi tabligh itu yang keempat, tabligh. Nilai dasarnya ialah komunikasi Rasulullah SAW, sangat-sangat akhlak yang mulia. Ketika Rasulullah SAW berbisnis, memiliki penjual yang cerdas, memiliki tugas yang deskripsi tugas atau yang tidak egois, bertanggung jawab, memiliki jasa, serta mempunyai kendali dan supervisi. Selain itu ada lagi berani. Rasulullah itu berani membuat bisnisnya karena dia percaya kepada dirinya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW mampu mengambil keputusan sendiri, menganalisis data dan lain sebagainya. Keputusan yang tepat dan cepat tanggap. Itulah sifat Rasulullah SAW. Dari sejarah yang kita ceritakan, maka dapat ditemukan atau kita ringkas atau kita rangkum bahwasanya perdagangan seharusnya mengikuti etika Rasulullah, yaitu bersikap jujur, amanah, tepat dalam menimbang, menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, dan tidak ada sedikit pun perbuatan buruk kepada Rasulullah. Tidak ada melakukan seperti curang dalam berdagang, tidak. Karena Rasulullah berdagang itu memiliki visi dan misi. Maka bisnis semua Rasulullah SAW bertanggung jawab, lancar, mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan sifat Rasulullah SAW. Jadi pola bisnis yang dipraktekkan Rasulullah SAW ini tentu perlu kita adaptasi atau kita tiru, karena setiap sunnah-sunnah Rasulullah tentu kita ikuti. Tentu kita ikuti sifat Rasulullah itu supaya kita ini umatnya. Tentu kita mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi perdagangan Rasulullah di zaman dahulu kita praktekkan, kita ikuti. Tapi kita manusia tentu ada kategori lupa atau khilaf, tak sempurna Rasulullah. Tetapi adalah sama-sama kita ikuti Rasulullah
ketika berdagang kita ikuti sifat-sifatnya, walaupun salah satunya sedikit pun, walaupun salah satunya sifat jujur atau sifat yang amanah, kita ikuti, kita camkan kepada hati kita, karena kita juga tidak sempurna Rasulullah. Maka dari itu mari sama-sama kita mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti sifat-sifat Rasulullah, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Inilah perdagangan Islam Rasulullah ala Rasulullah pada zaman sebelum Rasulullah, pada zaman ketika Rasulullah lahir 4 tahun, 12 tahun dan lain sebagainya, dan diangkat menjadi Rasul. Jadi ini cerita ringkas atau yang dirangkum tentang perdagangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang tidak pantas atau janggal. Mohon maaf sekiranya. Mohon maaf sekali lagi kalau sejarah ini tidak tepat atau tidak kurang atau lain sebagainya, ada yang kurang, ada yang belum lengkap, mohon dimaklumi atau mohon dilengkapi, karena kita di sini bekerja sama untuk melakukan pekerjaan tugas kuliah. Mohon dilengkapi teman-teman sekalian atau saudara-saudara sekalian, apabila saudara-saudara atau teman-teman sekalian melihat video ini, jika ada yang kurang mohon dilengkapi bersama. Oke? Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.